أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Organisasi kemasyarakatan di Alkor, PAI Darul Arkam, Perisgas, Fikri, Iki Rasgas, Iswi Katargas, Permika, Imska dan Tebar Dakwah. Seterusnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para wonderful couple, para wonderful husband, para wonderful wife yang telah hadir pada acara kita pada malam hari ini. PAI Darul Arkam bekerja sama dengan Iki, Iswi, Perisgas, dan Fikri mempersembahkan seminar rumah tangga mengubah konflik menjadi cinta. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita berkesempatan hadir pada malam hari ini. Salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta seminar rumah tangga yang kami hormati, berikutnya kami sampaikan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammad wa alihi washabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa silaturahim kepada Bapak Ibu sekalian. Sebagian mungkin sudah ikut forum yang di Doha beberapa hari yang lalu, dan sebagian yang lain mungkin baru ketemu pada kesempatan malam hari ini. Bagi yang sudah ketemu kemarin sebelumnya di forum-forum sebelumnya, saya sudah berkenalan, tapi untuk Bapak Ibu yang baru datang hadir pada malam hari ini, perlu saya ulangi perkenalan saya. Nama saya Cahyadi Takaryawan. Cahyadi itu bahasa Jawa dari kata cahyo dan adi. Cahyo itu cahaya, adi itu baik. Harapan orang tua saya menjadi cahaya yang baik. Sekarang belum, tapi mudah-mudahan nanti ya. Kemudian Takaryawan itu apa? Banyak yang nanya ke saya, Takaryawan itu aneh banget namanya itu. Takari dan awan, wan itu ya wan laki-laki. Terus takari itu yang ada maknanya. Bapak Ibu yang umurnya sekarang sudah 50-an tahun ke atas, kayaknya gak ada. Masih muda-muda semuanya ya, 20, 15, 25, paling tua 25. Jadi kalau yang umurnya sudah di atas 50, itu sedikit-sedikit ngerti sejarah di Indonesia. Presiden pertama Indonesia, Pak Karno, Bung Karno, itu beliau punya ciri khas. Setiap pidato beliau itu ada judulnya, ada temanya, dan selalu diabadikan ditulis ya. Jadi setiap pidato beliau dalam setiap tahunnya beliau memberi nama tahun-tahun, itu ciri khasnya Bung Karno. Jadi pada tahun 1965 Bung Karno itu memberikan pidato menyampaikan bahwa beliau berharap tahun ini 1965 itu Indonesia menjadi tahun yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri itu berdikari. Lalu kemudian Bung Karno mencanangkan tahun ini dicanangkan sebagai tahun berdikari, disingkat Takari. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ketemu orang seumur saya namanya Takari, itu mesti dua kesimpulannya. Kesimpulan pertama mesti lahir 1965. Kesimpulan keduanya orang tuanya pengagum Soekarno. Nah, jadi waktu saya kuliah di UGM itu berkumpullah para takari-takari itu karena umurnya sama, jadi angkatannya sama dari berbagai daerah. Kemudian ketika kuliah ketemu di UGM di Jogja, banyak banget anak UGM itu yang
ketika masuk itu namanya takari itu ngumpul pada generasi saya tuh ya, karena sama umurnya 1965 itu Takaryanto, Takaryati, Takaryawan, Takaryawati, Takaryanti itu banyak banget itu. Jadi takari bersaudara itu ada di Indonesia itu ya. Tapi anggotanya sedikit. Kalau di Jogja ada Jogja Endang Club, itu banyak banget. Kemudian Agus bersaudara di Jakarta itu juga banyak banget gitu. Kalau dia itu banyak banget. Tapi kalau keluarga Takari itu sedikit banget itu. Asep bersaudara di Bandung banyak banget gitu ya. Jadi kalau Takari bersaudara itu sedikit banget. Jadi hanya beberapa gelintir. Nah itu sejarah nama Takari ya. Jadi Takaryawan itu begitulah kira-kira. Orang bertanya apa itu dari Jepang, enggak, itu tahunnya Bung Karno. Kalau Bapak Ibu punya teman namanya Tafib, itu mesti 1964. Jadi itu nama-nama itu Bung Karno semua. Setiap tahun Bung Karno itu menyebut nama tahunnya itu dengan istilah-istilah tertentu, disingkat-singkat, dan kemudian bagi para pengagumnya itu dijadikan sebagai nama anak-anak mereka. Jadi ini sedikit perkenalan nama. Saya tinggal di Yogyakarta, tidak jauh dari bandara. Kalau dari rumah saya itu, kalau saya berangkat pagi-pagi pas pesawat yang paling pagi itu dari rumah saya paling 10 menit sudah sampai bandara. Jadi dekat. Kalau Bapak Ibu pas pulang ke Indonesia, mampir Jogja, silakan mampir rumah kami. Rumah saya itu sering dijadikan sebagai tempat transit oleh teman-teman dari luar Jogja. Di rumah saya itu punya 10 kamar mandi. Saya cerita Bapak Ibu sekalian. Kenapa kamar mandinya banyak banget? Karena sering dipakai transit. Teman-teman dari mana-mana kalau datang ke Jogja, rombongan-rombongan gitu ya. Dari stasiun kereta rumah saya 20 menit. Dari terminal bis Jogja itu ke rumah saya cuma 5 menit. Dari bandara kalau sudah agak siang sedikit 15 menit. Jadi memang dekat dari mana-mana. Teman-teman kalau rombongan ada acara-acara di Jogja itu berbondong-bondong pagi-pagi mandi di rumah saya, ya, gratis mandi di situ gitu. Nah jadi tempat saya itu tempat transit, dan biasanya kalau hari Jumat rumah kami biasa menerima tamu rombongan. Di rumah kami itu ada garasi yang muat kira-kira 100 orang itu, sehingga kalau pas ada tamu-tamu dari berbagai tempat, majelis-majelis taklim, kelompok-kelompok pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, pengen ngobrol tentang tema keluarga, lalu kemudian mereka berbondong-bondong. Kalau mereka biasanya dari luar Jogja, alasannya mau rekreasi ke Jogja. Tapi kalau cuma rekreasi gitu kok kayak gimana gitu ya ngomongnya. Jadi katanya ini mau ada acara gaurah di rumah Pak Cah. Tapi sebetulnya pokoknya bukan itu, pokoknya jalan-jalannya itu. Jadi mampir ke rumah saya, nanti 1 jam, 2 jam ngobrol di rumah saya, tema keluarga, request mereka. Setelah itu jalan-jalan 2 hari di Jogja gitu ya. Nah jadi kalau biasanya requestnya tamu-tamu kalau ke Jogja itu mesti requestnya 2. Pak Cah kami mau ke Jogja, minta waktu ketemu Pak Cah, terus kemudian tolong hubungan dengan Ustadz Salim Villa, kami mau silaturahmi juga ke rumahnya. Jadi nanti saya kontak-kontakan sama Salim, kadang ke rumah Salim dulu baru ke rumah saya, kadang ke rumah saya dulu baru ke rumah Salim. Setelah itu kemudian rombongan-rombongan ini pada keliling-keliling Jogja. Jadi alhamdulillah wasallam kalau pas ke Jogja mampir ke rumah kami. Kegiatan yang menghantarkan saya ke mana-mana termasuk ke Qatar itu, saya kira teman-teman yang panitia pengundang ini, karena kalau akses di internet melihat saya adalah penulis buku, salah satunya ini buku Wonderful Family yang saya bawa. Ada 47 buku yang saya tulis, dan sekarang ini buku yang ke-48 insya Allah terbit menjelang Ramadan nanti, judulnya Wonderful Love. Itu aktivitas yang kami lakukan dalam konteks menulis buku sebetulnya adalah kristalisasi dari pengalaman dari ruang konseling. Saya dan tim, istri saya dan tim di Jogja Family Center JFC, kami menjadi konselor pernikahan dan keluarga dari tahun 2000 sampai dengan hari ini hampir 17 tahun. Saya dan tim itu menjalani aktivitas sebagai konselor keluarga. Nah, karena menjadi konselor keluarga itu tiap hari kalau pas kami di rumah itu selalu saja ada mereka-mereka yang kemudian minta mediasi persoalan-persoalan rumah tangga mereka untuk diselesaikan. Dan kemudian kami tiap hari bertemu dengan berbagai macam jenis masalah hidup rumah tangga, sejak dari yang problem-problem pranikah atau kemudian setelah menikah. Jadi itu banyak banget persoalan hidup rumah tangga itu ya, yang kemudian kami merasa karena setiap hari diakses dan terkait dengan masalah itulah, kami merasa bahwa terlalu banyak hal masalah-masalah keluarga itu yang kami tahu, dan kami merasa betapa problematika hidup rumah tangga itu dari itu ke itu gitu ya, yang kemudian kalau kita 17 tahun ruang konseling itu
seperti yang kita berpikir kok orang-orang itu nggak pernah belajar dari orang yang lainnya ya. Bukankah masalah-masalah ini juga dialami oleh orang banyak dan kenapa sering terjadi pada banyak keluarga itu? Makanya kami menganggap bahwa karena masalah keluarga itu private yang kemudian mereka tentu saja tidak mau untuk cerita-cerita, apalagi di lingkungan bapak-bapak, karena yang paling suka cerita itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kita masalah keluarga nggak ada gitu ya. Kalau ibu-ibu mengatakan banyak, apalagi pasangan suami istri ya. Jadi kalau kita lihat, karena tidak saling mengerti, karena itu private, makanya kemudian tidak saling belajar bahwa sebetulnya ada banyak sekali persoalan hidup rumah tangga itu yang bisa dihindari, bisa dicegah, ataupun kalau terpaksa sudah terlanjur memiliki masalah, itu kemudian bisa diubah menjadi cinta, dari konflik menjadi cinta. Kami menjadi sangat yakin dengan ini semuanya karena kami melihat sendiri dengan mata kepala kami sendiri bagaimana kami bersama-sama dengan mereka yang sedang konflik, dengan konflik yang kadang-kadang itu levelnya sangat parah dan mereka mengatakan pokoknya cerai, tapi begitu duduk dan kita ngobrol dan kadang-kadang waktunya panjang karena kalau setiap kali ada yang konseling kepada kami itu kami selalu memberikan waktu 2 bulan kepada setiap yang konseling kepada kami. Waktu Anda 2 bulan untuk akses kami dan kemudian kita bikin janjian pertemuan untuk mengurai masalah ini dan kemudian rata-rata menjelang 2 bulan itu sudah selesai, sudah nyaman suasananya, sudah bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan pada akhirnya kemudian yang semula mengatakan cerai itu nggak jadi. Jadi begitu kemudian sudah pada sesi-sesi akhir itu yang membahagiakan kami ketika kemudian mereka saling meminta maaf, menangis, berangkulan, berpelukan di depan kami yang membuat kami jadi pengen ikut berpelukan. Jadi kalau kemudian melihat bahwa situasi-situasi dalam kehidupan rumah tangga itu konflik-konflik kayak begitu itu banyak banget ya. Dan ternyata mereka itu hanya butuh orang ketiga untuk ikut memberikan nasihat, masukan atas problem yang sedang mereka hadapi. Jadi berbekal pengalaman praktis itulah kemudian kami tulis untuk sharing bapak-bapak, ibu-ibu kalau sempat buka internet sesekali bukalah lapak saya di Kompasiana www.kompasiana.com/baca. Di situ ada lebih dari 620 artikel saya tentang pernikahan dan keluarga dan itu yang menyebabkan karena tema-tema saya selalu pernikahan dan keluarga maka 2014 kemarin saya menjadi Best People Choice di Kompasiana ya. Kompasioner favorit versi pembaca Kompasiana itu di tahun 2014 kemarin. Itu karena tulisan saya semuanya tentang keluarga, tema-tema spesifik tentang keluarga dan ikhwan dan akhwat di berbagai tempat, Bapak Ibu di berbagai tempat, masyarakat Indonesia yang ada di berbagai, bukannya di Indonesia tapi termasuk di luar negeri yang suka membaca tulisan-tulisan saya, request kadang-kadang kajian online dan mereka meminta satu tema yang ternyata itu tema yang saya tulis di Kompasiana. Beberapa waktu yang lalu kami diundang ke Amerika, keliling ke 10 negara bagian Amerika dan Kanada. Yang saya heran tema-tema yang mereka minta itu ternyata setelah saya teliti, oh itu mereka dapatkan judul-judulnya dari tulisan saya di Kompasiana gitu. Jadi kemudian kalau kita melihat ini kemudian kita saya menulis itu kenapa perlu ditulis itu karena ada banyak hal yang butuh kita sharingkan untuk mengajak kita semuanya bisa menguatkan kekokohan hidup rumah tangga. Dan saya sempat mengikuti pendidikan Lemhanas, PPRA namanya ya, program pendidikan reguler Lemhanas angkatan 45 tahun 2010 kemarin. Selama 9,5 bulan belajar di Lemhanas bersama dengan teman-teman dari kalangan militer, TNI, 3 angkatan, kepolisian, kemudian kalangan kementerian gitu ya. 9,5 bulan itu berinteraksi, kita semuanya berdiskusi dan mendapatkan materi semuanya tentang ketahanan nasional. Lalu tugas akhirnya saya menulis tugas akhir kayak disertasinya itu ya, yang saya kaitkan bagaimana ketahanan keluarga sebagai fondasi ketahanan nasional. Jadi sebagai alumni Lemhanas dan saya bergabung dalam IKAL, Ikatan Alumni Lemhanas. Kemudian saya mengambil tema bahwa kemudian ketahanan nasional Indonesia itu harus didukung dan dikuatkan, bahkan basicnya adalah ketahanan keluarga. Makanya ini yang bisa kami lakukan. Saya, istri dan tim itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa kami tidak banyak bisa melakukan hal-hal yang besar sebagaimana dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya atau orang-orang yang lainnya yang hebat-hebat itu. Saya hanya seseorang yang kemudian kami merasa orang-orang itu datang ke tempat kami untuk meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga mereka dan kita berusaha semaksimal mungkin. Dan saya merasa itulah kontribusi yang bisa kami berikan, kecil, tidak ada orang mengenal, dan kami menyebut inilah jalan sunyi yang kami tempuh karena setiap kali saya mengajak, ayo kita ketemuan, para konselor keluarga, ayo kita ketemuan, itu nggak ada yang nyaut gitu ya, karena memang tidak ada orang mau menekuni dunia ini. Saya sebulan yang lalu diundang di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta di program studi
Bimbingan Konseling Islam DKI. Di hadapan sekian banyak mahasiswa program studi bimbingan konseling itu, saya bertanya kepada mereka, kalian besok kalau lulus pengen jadi apa? Semua jawabannya sama, pengen jadi guru BK di sekolah. Jadi cita-cita mereka belajar di bimbingan konseling itu adalah pengen jadi guru BK, guru bimbingan konseling di sekolah. Jadi tidak satupun dari mereka yang mengatakan pengen jadi konselor keluarga. Jadi saya bilang sama mereka, saya semakin yakin bahwa memang yang saya temui itu jalan sunyi. Sedikit banget orang yang ada di dalamnya. Padahal banyak banget orang yang mengaksesnya. Orang yang membutuhkan banyak banget, tapi sedikit banget orang yang berada di dalamnya. Jadi karena isinya kesedihan, isinya orang nangis, isinya orang berantem, itu jadi orang itu nggak mau dijalani. Jadi risikonya saya dan istri saya di ruang konseling itu tiap hari menerima orang nangis, tiap hari menerima orang curhat, tiap hari orang berantem di depan kami. Dan pada akhirnya kemudian harus kami hadapi. Itulah karena tiap hari sepanjang 17 tahun ketemunya isinya orang-orang yang sedang ada masalah gitu ya. Itu yang menyebabkan wajah saya itu wajah masalah, karena tiap hari ketemu masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut melihat wajah saya. Saya menakutkan, tapi percayalah saya orang baik gitu ya, Insya Allah. Jadi di ruang konseling begitulah yang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sangat pendek, sebetulnya kalau maunya saya gitu ya, kalau ngobrol soal tema keluarga itu waktunya sampai subuh gitu, tapi karena Bapak-bapak besok harus bekerja, jadi batasan panitia kurang lebih 1 jam kita ngobrol, termasuk tanya jawabnya. Nanti saya kalau mulai ngomong nggak ingat waktu, makanya nanti tolong langsung diingatkan waktunya ya, nanti kepanjangan. Baik, tutup poin saja langsung supaya efektif materi kita. Tema kita dari konflik menuju cinta atau mengubah konflik menjadi cinta. Pertama, kami akan menyampaikan beberapa poin nanti di tayangan ini. Boleh dibentar untuk klik-kliknya. Kita lihat dulu, klik lagi. Ini dulu ya, 40 kasus perceraian setiap jam di Indonesia. Ini saya ingatkan Bapak Ibu sekalian. Menurut data dari Kementerian Agama, di Indonesia itu tiap jam ada 40 orang bercerai. Jadi kalau Bapak Ibu tadi di sini tadi sudah duduk 1 jam sebelum sholat tadi ya, di luar sana sudah ada 40 orang bercerai di Indonesia. Sekarang kita masuk jam kedua, itu sudah ada 40 lagi orang bercerai di Indonesia. Tiap jam 40 orang bercerai, itu data Kementerian Agama resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ya. Ini menjadi sesuatu yang tentu sangat memprihatinkan kita, yang data ini menurut BKKBN menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat perceraian tertinggi se-Asia Pasifik. Boleh diklik, saya ingin langsung masuk ke materi saja. Terus, ya, jadi 4 poin materi ini yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan sampai selesai disampaikannya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mengenali dulu. Mohon maaf, ini ada pengantin baru nggak yang baru setahun nikah itu ada nggak? Mana? Ada nggak? Nggak ada ya? Jadi baru 10 tahun, baru 20 tahun gitu ya. Yang paling muda 5 tahun, di bawah 5 tahun ada? Di bawah 5 tahun? Nikah di bawah 5 tahun? Nggak ada. Loh, kok sudah tua-tua semua nih? Kira-kira masih muda ya? Terus tua. Oke, jadi dalam umur pernikahan kita, Bapak Ibu semuanya berarti sudah di atas 5 tahun, sebagian sudah 10 tahun, sebagian sudah di atas 20 tahun ya. Coba kita lihat, ini nanti ada sebagian ilmu yang mungkin bagi Bapak Ibu sudah terasa terlambat, tapi kita punya anak yang mereka nanti akan menikah. Kalau itu disampaikan, kewajiban orang tualah menyiapkan anaknya untuk menuju kepada pernikahan. Jadi kita yang harus menyiapkan. Bapak Ibu anaknya sudah siap menikah, ajari dulu, beritahu dulu gitu. Kalau fikih munakahatnya, ilmu syariatnya, saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah punya. Saya tambahkan ilmu konselingnya untuk nanti diberikan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Atau kalau di sini nanti putra-putrinya sudah mulai beranjak dewasa dan Bapak Ibu membuat pelatihan untuk mereka pembekalan pranikah yang Bapak Ibu bikin di sini, itu nanti bisa diselipkan materi-materi konseling, karena bagi mereka ini belum terlambat. Bagi kita mungkin sebagiannya merasa ini sudah lewat, tetapi kita nanti akan berikan kepada anak-anak kita. Pertama saya mengajak Bapak Ibu sekalian mengenali kapan sih mulai terjadi konflik antara suami dan istri. Klik. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita lihat konflik itu secara umum, klik, itu terjadi ketika
tahap-tahap ini ya, 5 tahap hidup rumah tangga itu terutama sudah mencapai tahap kedua. Jadi itu mulai terjadi konflik itu dalam tahap kedua dari 5 tahap hidup rumah tangga. Ini namanya ilmu fenomena. Jadi mempelajari fenomena rumah tangga pada umumnya. Orang-orang menikah itu dalam sepanjang perjalanan mereka kalau dibuat termin-terminnya itu kurang lebih dalam ilmu konseling ditemukan secara umum ada 5 tahapan seperti ini. Tahapan pertama romantic love, di mana pengantin baru ini ya, sudah kita lewati semuanya. Bulan madu namanya, perasaan yang sangat berbunga-bunga, perasaan yang sangat berbahagia, perasaan yang sangat senang suasananya gitu. Dalam suasana romantic love atau bulan madu itu, maka segala sesuatu kelemahan pasangan mudah dimaafkan. Segala kekurangan kelemahan pasangan itu tidak kita persoalkan. Apapun yang ada pada pasangan kita, itu seakan-akan tampak happy-happy saja. Jadi orang seperti di atas langit gitu ya, yang lihat semuanya serba indah. Lalu kemudian dia tidak akan seterusnya seperti itu, karena ada mengalami tahap kedua yang disebut sebagai disappointment atau distress, di mana waktu itu suami dan istri mulai saling kecewa satu dengan yang lainnya, mulai saling konflik, mulai saling menyalahkan, mulai saling tidak nyaman satu dengan yang lainnya. Kira-kira mulai tahap kedua itu ya, tahap pertama itu akan dilewati pengantin baru itu. Kalau dalam sebuah studi menyatakan rata-rata romantic love itu umurnya kira-kira 3-5 tahun saja. Jadi orang berada di fase itu 3-5 tahun saja. Makanya kalau sering saya sampaikan, fase romantic love itu berita baiknya adalah bahwa suasananya sangat menyenangkan. Tapi berita buruknya adalah bahwa dia akan berakhir. Jadi tidak ada orang yang akan berada di fase itu selama-lamanya, tidak ada. Nah inilah yang seringkali tidak diketahui oleh pengantin baru. Begitu pengantin baru itu merasa happy, dia merasa seakan-akan akan begitu selamanya. Dia tidak tahu bahwa itu nanti akan berakhir. Dan masanya antara 3-5 tahun saja, kurang lebihnya begitu. Begitu sudah kemudian ada yang bisa lebih panjang dari itu, ada yang kurang dari itu tapi rata-ratanya segitu. Ini namanya sekali lagi ilmu fenomena ya, jadi mempelajari fenomena orang pada umumnya. Jadi kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, berita buruknya tadi bahwa dia akan berakhir, berita buruk keduanya adalah, lainnya yang tadi saya sampaikan, relevan untuk Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak, adalah bahwa suasana romantic love itu bisa dikredit oleh mereka yang mengalami jatuh cinta sebelum menikah. Orang yang pacaran sebelum menikah itu sudah mengkredit suasana romantic love yang bisa mereka dapatkan setelah menikah. Perasaan orang jatuh cinta pada laki dan perempuan yang belum menikah itu kemudian bisa mengurangi waktu yang mereka mestinya bisa dapatkan dalam suasana romantic love ketika mereka sudah menikah itu. Itulah yang kalau saya di ruang konseling ngajari mereka yang pranikah, kenapa kalian tidak boleh pacaran? Kalau para ustadz menyampaikan tidak boleh pacaran dengan hadis, dengan ayat, kenapa tidak boleh pacaran? Tetapi saya menambahkan dari ruang konseling bahwa kenapa kalian tidak boleh pacaran? Ini saya ajarkan ke anak-anak saya. Kenapa kalian tidak boleh pacaran? Karena kalau saya dengan anak-anak saya, saya ajak mereka ngobrol ketika mereka sudah mulai gede. Saya bilang begini sama mereka, kita bikin kesepakatan di rumah ini yang berlaku untuk kita semuanya. Kalau sesuatu itu boleh, maka kita semuanya boleh. Kalau itu nggak boleh, ya kita semuanya nggak boleh. Kita bikin kesepakatan. Misalnya pacaran, saya bilang. Jadi gimana menurut kalian? Boleh pacaran apa enggak? Kalau boleh pacaran, kalian boleh pacaran, bapak boleh pacaran, ibu boleh pacaran. Kalau nggak boleh, ya semuanya nggak boleh. Saya bilang gitu. Kata anak saya, ya masa Abi sudah tua pacaran? Loh kamu kira nggak bisa Abi tua begini pacaran? Kan bisa. Emang kenapa masalahnya? Saya bilang. Lah kenapa bisa cari pacaran dan pacaran? Kan bisa. Umi bisa pacaran, Abi bisa pacaran. Jadi kalau boleh, semua dari kita boleh pacaran. Nanti setiap hari tertentu malam Jumat itu kita undang pacar-pacar kita ke rumah untuk membuat pengajian para pacar. Saya bilang gitu ya. Jadi pacar kalian kita undang, pacarnya Abi, pacarnya Umi, kita semuanya kumpul untuk kemudian semuanya pengajian para pacar. Kata mereka, ya malu lah, masa Abi pacaran, masa Umi pacaran, ya kita malu kata mereka kan. Saya bilang, sebagaimana juga Abi malu kalau kalian pacaran. Jadi gimana? Boleh pacaran apa enggak? Kalau boleh, semuanya boleh. Kalau enggak, semuanya enggak. Mikir karena mereka, udahlah enggak boleh aja katanya gitu. Jadi saya bilang, kenapa enggak boleh pacaran? Begitu kamu pacaran, sudah mengkredit masa indah yang mestinya bisa kamu dapatkan setelah menikah. Kalau orang pacaran 3 tahun, itu mengurangi masa 3 tahun yang kemudian mereka bisa dapatkan pada saat romantic love itu. Begitu kemudian orang pacaran sampai 5 tahun, maka itulah mengapa ada orang hidup rumah tangga itu tidak sempat melewati masa romantic love. Langsung pertengkaran, langsung konflik, karena masa-masa itu sudah diambil semuanya sebelum menikah. Kalau kita sudah terlambat, demoni sudah terlambat. Itu harusnya sebelum menikah kan demoni itu ya. Anak-anak kita nanti kita omongin jangan pacaran. Kamu nanti bisa optimal bahagia tuh
kalau justru tidak pacaran. Jangan mengira orang pacaran itu akan membuat kebahagiaan. Nah, kalau ayat hadisnya Ustaz-Ustazah semuanya bisa menyampaikan dan Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Saya menyampaikan ilmu konselingnya. Kemudian kalau poin kedua ini bisa dilewati, maka kemudian mereka masuk poin ketiga, saling mengenal dengan baik dengan pasangannya, knowledge, awareness mereka dan saling mengenali. Mereka selama ini sudah merasa kenal, tapi ternyata ditemukan hal-hal baru dari pasangannya. Dulu ketika kemudian mereka sebelum nikah atau pada awal mereka kok sepertinya tidak ngerti sisi ini. Lama-lama kemudian semakin lama semakin tahu ada sisi-sisi yang selama ini mereka merasa belum ngerti itu semuanya. Saling belajar, saling mengenali, kemudian mencoba bertanya kepada ahli, mencoba membaca-baca buku tentang pernikahan, mengikuti seminar pernikahan itu, mencoba mengerti bagaimana sih hidup rumah tangga yang baik. Lalu kemudian kalau itu berhasil mereka lewati, akan masuk tahap keempat, transformation, mentransformasikan dari pengenalannya menuju kepada penerimaan, lebih menerima situasi kondisi yang ada pada pasangannya. Dan kalau mereka bisa menerima kondisi yang ada pada pasangannya itu, mereka akan bisa mudah masuk ke fase kelima yang dimaksud dengan real love. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menurut ilmu konseling ini ilmu fenomena itu, jadi orang hidup berumah tangga itu akan beranjak dari romantic love menuju kepada real love. Dari suasana cinta yang romantis menjadi cinta yang sebenarnya, cinta yang mendalam, cinta yang betul-betul gitu ya. Nah, cuma seringkali orang itu nggak sabar. Jadi begitu kemudian mereka sudah sampai tahapan kedua, disappointment, distress, mereka mulai berantem, mereka mulai kecewa, mereka mulai saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian mereka itu nggak sabar, banyak yang kemudian memutuskan sudah kita bercerai saja. Konfirmasi data dari Kementerian Agama menyatakan bahwa orang yang paling banyak bercerai di Indonesia adalah mereka yang umur pernikahannya di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Itu artinya apa? Selesai masa romantic love-nya. Jadi begitu selesai masa romantic love-nya, merasa nggak puas, lalu menuntut cerai, akhirnya bercerai saja gitu. Banyak banget cerai-cerai itu asal cerai gitu aja ya, dengan ungkapan di era medsos. Begitu mereka, kenapa kamu bercerai? Kan waktu nikah, kenapa kamu nikah dengan dia? Aku cinta sama dia. Begitu konflik, kenapa kamu minta cerai? Aku sudah gak cinta lagi sama dia. Begitu mudahnya orang bilang cinta, dan begitu mudahnya orang bilang tidak cinta. Itulah sebabnya sering saya katakan, nikah tidak cukup berbekal cinta, apalagi cuma kata cinta. Nikah tidak cukup berbekal kata cinta, karena nikah harus dilandasi oleh ibadah, nikah harus dilandasi oleh motivasi ikhlas karena Allah, nikah harus dilandasi dengan kesepahaman bahwa ini yang kita lakukan adalah upaya untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW, untuk melaksanakan kewajiban peradaban kemanusiaan. Jadi tidak semata-mata keinginan untuk bersenang-senang. Ini yang sering kami sampaikan di daurah-daurah pranikah, pembekalan pranikah. Bapak Ibu sekalian, kami kalau di Jogja Family Center membuat pembekalan pranikah itu sampai 6 bulan ya, waktunya kami bikin itu sampai 6 bulan. Sebulan sekali bertemu tiap hari Sabtu dari Ibadah Zuhur sampai Maghrib, 2 materi dapat sepanjang 6 bulan. Nanti sekian materi kami berikan kepada mereka sampai kemudian selesai semua materi, kami mengadakan ujian. Di antara ujiannya ada ujian lisan. Kami menyuruh mereka untuk memverbalkan visi pernikahannya, bahwa menikah itu punya visi yang besar. Nikah itu tidak hanya untuk senang-senang. Makanya pesan kami kepada mereka yang mau menikah, ini nanti sampaikan kepada anak-anak putra-putri Bapak Ibu sekalian, karena omongan kepada Anda semuanya sudah terlambat sekarang ini. Tapi sampaikan kepada Bapak putra-putri Bapak Ibu sekalian bahwa nikah itu tidak hanya untuk senang-senang. Nikah itu punya visi yang besar. Nikah itu punya tujuan-tujuan mulia yang sangat banyak. Oleh karena itu, apabila dalam hidup pernikahan kalian nantinya menemukan hal yang tidak menyenangkan, ingatlah bahwa tujuan menikah tidak hanya untuk senang-senang. Ini yang terjadi pada mereka yang melampaui tahap kedua, disappointment. Begitu sudah selesai dari tadi saya bilang di langit itu kalau romantic love ya, begitu distress itu turun ke bumi. Jadi benar-benar melihat semuanya serba seperti apa adanya. Mulai kecewa, mulai saling menyalahkan. Mulai tahun ketiga, mulai tanda-tanda distress, disappointment. Tahun kelima semakin nyata tanda-tandanya. Suami istri mulai lebih suka untuk berkegiatan sendiri-sendiri. Yang semuanya pengennya berdua, terus lama-lamanya pengen sendiri-sendiri. Lebih suka makan sendiri, lebih suka tidur sendiri, lebih suka melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Malas ngobrol dengan pasangan, malas ngomong dengan pasangan. Kemudian semuanya dilakukannya tidak dengan pasangan. Tidur mulai saling tidak berpelukan, satunya di kamar, satunya di dapur. Jadi mereka sudah mulai sendiri-sendiri semua kegiatannya gitu. Itu nyata pada tahun kelima. Kalau kemudian kita lihat bahwa orang di tahapan itu lalu kemudian merasa tidak bahagia, di ruang konseling kami menemukan kemudian kata-kata aku kan berhak bahagia. Itu yang sering katakan, ya Allah,
orang hidup di zaman sekarang itu ya, gara-gara pengaruh medsos, gara-gara pengaruh Instagram, Facebook, YouTube dan segala macam itu, dampak-dampak negatif dari semua alat-alat komunikasi, sarana-sarana medsos itu ya. Orang itu kemudian hidupnya kayak di alam sinetron gitu. Aku kan berhak bahagia. Iya, memang kamu berhak bahagia, tapi pasangan kamu juga berhak bahagia, bukannya kamu. Jadi alay gitu ya, apa? Aku kan berhak bahagia gitu. Jadi dengan itu kemudian begitu merasa nggak bahagia, minta cerai. Loh kok kamu itu ngerti bahwa nikah itu untuk visi tertentu yang jelas, untuk tujuan-tujuan yang mulia. Jadi kalau merasakan ketidakbahagiaan, ingat tujuan menikah tidak hanya untuk senang-senang. Wajar kalau ditemukan hal yang tidak menyenangkan. Nah, jadi kalau pertanyaan pertama tadi saya lontarkan, kapan mulai terjadi konflik? Di tahap kedua nih, mulai konflik. Karena di level pertama, itu tidak terasa. Semuanya yang tidak menyenangkan itu serba dimaafkan. Orang itu di level 1 karena happy-nya, karena senangnya itu kemudian tidak mempedulikan berbagai macam kekurangan dari pasangannya. Contoh kemiskinan kalau di Indonesia, data dari Ditjen Badilat, Direktorat Jenderal Badilat, Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, menyebutkan bahwa 2 penyebab utama perceraian di Indonesia. Ini kalau ditanyakan mengapa banyak orang Indonesia bercerai, ini ada data serius, ada data tidak serius. Data seriusnya datang dari Ditjen Badilat, Mahkamah Agung. Jadi kenapa mereka bercerai? Kata Ditjen Badilat, itu ada 2 sebab yang itu dari tahun ke tahun cuma pindah angka saja, yang nomor 1 mana, nomor 2 mana ya, tapi 2 terbesarnya menurut data Ditjen Badilat adalah nomor 1 faktor ekonomi, nomor 2 faktor perselingkuhan. Ada tahun di mana perselingkuhan lebih banyak daripada ekonomi, ada tahun di mana ekonomi lebih duluan daripada perselingkuhan. Tapi di Indonesia tidak akan jauh-jauh dari nomor 1 dan nomor 2 penyebab perceraian itu ekonomi dan kemudian perselingkuhan. Ini data serius ya, mengapa banyak orang Indonesia bercerai. Mau data yang tidak serius, mengapa orang Indonesia bercerai? Itu data dari Cak Lontong ya, tahun 2016 kemarin. Cak Lontong ditanya, Cak, kenapa banyak orang Indonesia bercerai? Kata Cak Lontong, mereka bercerai karena mereka menikah. Andai mereka tidak menikah, pasti mereka tidak bercerai. Menurut Cak Lontong, perceraian terjadi karena pernikahan. Kalau tidak mau bercerai, jangan menikah. Itu data tidak bertanggung jawab, jadi jangan dipakai ya. Nah, jadi kalau kita lihat pada contoh faktor ekonomi itu ya, misalnya orang miskin tahu bahwa kemudian pasangannya itu miskin, itu kalau di dalam suasana romantic love itu nggak dimasalahkan. Miskin nggak apa-apa bang, malah ada lagunya makan sepiring berdua, nyanyi sambil miskin itu sambil nyanyi. Tapi begitu sudah sampai di tahap kedua, miskin itu benar-benar bermasalah. Istrinya sudah mulai mengeluh, kenapa bang kamu gak ngomong dari dulu-dulu bahwa kamu semiskin sekarang ini? Kenapa gak ngomong dari dulu-dulu katanya? Bermasalah, dulunya di masa romantis itu gak dimasalahkan. Kata suaminya, aku kan sudah sering bilang dari dulu. Emang abang bilang apa? Aku kan bilang, aku tidak punya apapun di muka bumi ini kecuali kamu. Kamu malah bilang, so sweet katanya gitu. Di masa romantis itu so sweet. Di masa kemudian sudah sampai disappointment, distress, kenapa kamu gak bilang-bilang? Itu kemudian mulai berantem di situ. Jadi, boleh klik, tolong maaf. Terus. Ya, jadi tahun ketiga pernikahan itu ya, rata-rata kalau dalam ilmu konseling